Dalam iringan duka, jenazah politisi terkemuka Taufik Kemas diantar ke peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata kemarin. Mulai dari warga biasa, selebritis hingga presiden memberi penghormatan kepada suami Megawati Soekarno Putri itu. Lalu benarkah Rieke Diah Pitaloka ikut menangis terseduh? Lalu bagaimana kisah cinta sosok Taufik Kemas dengan putri sulung Presiden Soekarno yang memberinya 3 buah hati itu? Kemarin, suasana duka menggelayuti hati seluruh rakyat Indonesia. Semua seolah merasa kehilangan dengan meninggalnya sosok Taufik Kemas, Ketua MPR RI, suami dari mantan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri, mengembuskan nafas terakhir pasca dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura, Sabtu 8 Juni 2013, pukul 19.05 malam waktu Singapura. Jenazah almarhum Taufik Kemas akhirnya tiba di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu pagi kemarin. Dan prosesi kenegaraan sudah mengiringi sejak pesawat mendarat. Kedukaan yang mengalir sejak kedatangan jenazah dari Singapura semakin memuncak di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di sanalah Ketua MPR RI ini dikebumikan. Dalam suasana sendu yang mendayu, ribuan orang mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Sebuah pemandangan yang menggambar betapa besar karisma Taufik Kemas. Nama Dr. Haji Muhammad Taufik Kemas, jabatan Ketua MPR RI, Kesatuan MPR RI, putra dari Bapak Cik Agus Kemas yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran bangsa dan negara pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 pukul 19.05 waktu Singapura di Rumah Sakit General Hospital Singapura karena sakit. Kepada jenazah, hormat, Dan tidak hanya masyarakat luas, upacara pengebumian politisi berusia 70 tahun ini juga banjir artis dan pejabat negara. Selain tangisan keluarga dan kerabat, Rieke Diah Pitaloka juga ikut meneteskan air mata mengenang Taufik Kemas yang juga dikenal sebagai pencetus 4 pilar kebangsaan. Bisa ngomong. Gerak dulu ya. Pasti sedih lah ya. Kita langsung cek itu karena Bapak memang kondisinya turun naik, tapi
Kita juga tidak menduga akan cepat gitu ya Bapak pergi. Dan bagi saya Pak Taufik ini adalah sosok yang pertama kali membukakan pintu saya. Hubungannya lumayan cukup cukup dekat lah gitu. Saya mengucapkan terima kasih Bapak memberikan kesempatan kepada saya. Itu sangat berarti bagi langkah politik saya. Nama Taufik Kemas memang tidak hanya dikenal di kalangan partainya sendiri, namanya dikenal sangat besar bagi politisi dari partai lain. Taufik Kemas juga memiliki peran tidak sedikit, apalagi buat mereka yang sama-sama berasal dari Sumatera Selatan, seperti Tantowi Yahya. Ya, negarawan ini meninggal pasca dirawat tak lama setelah melakukan kunjungan turun ke daerah Ende, Nusa Tenggara Timur. Kalaulah perjalanan beliau terakhir adalah ke Ende, mungkin sebagian tugas yang memang beliau ingin capai telah selesai, walaupun semua tugas belum selesai, yaitu mengembalikan 4 pilar ke dalam bangsa ini. Nah, itulah barangkali sebuah karya terakhir beliau yang harus kita lanjutkan, karena sebagai bangsa, fondasi bangsa harus kuat dan persatuan harus menjadi satu kunci. Itu yang selalu ingin beliau capai dalam sisa hidup beliau. Pada saat itu kami merasa bahwa baru saja gitu, artinya ya beliau ingin juga turut punya peran dalam memajukan perfilman, artinya dari sisi pejabat negara gitu juga ingin mendukung menjadikan film adalah instrumen budaya yang begitu penting untuk negara ini. Baru kayaknya rencana itu baru ingin digulirkan ya. Iya gitu. Ini merupakan suasana duka buat seluruh bangsa Indonesia karena kita mengenal Bapak Taufik Kemas ini adalah orang yang selalu menggemakan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga konstitusi. Semangat itu sebetulnya adalah semangat dari para pendiri bangsa kita. Jadi itu adalah satu warisan yang paling berharga yang ditinggalkan almarhum untuk kita seluruh bangsa Indonesia. Kalau saya lebih banyak berbicara sebagai warga Sumatera Selatan. Kami warga Sumatera Selatan, baik yang di sana di Palembang maupun yang di perantauan, benar-benar merasa kehilangan karena Pak Taufik Kemas bagi kami adalah seorang kakak, seorang abang, seorang orang tua sekaligus idola. Dan beliaulah satu-satunya tokoh Sumatera Selatan yang sanggup menyatukan seluruh elemen sumber daya manusia dari Sumatera Selatan tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku maupun ideologi politik. Rasanya sulit kita menemukan seorang tokoh seperti beliau lagi yang sanggup menyatukan itu. Jar sebentar lagi saya mau ke Indi begitu. Ya Mas, hati-hati, jaga kesehatan. Saya diajak makan dan beliau makan banyak begitu. Itu menyenangkan suasana saat itu. Itulah pertemuan saya terakhir dan waktu kemarin saya masih di Semarang. Siang saya di SMS teman-teman bahwa Pak Taufik kritis. Saya hanya standby saja. Bisa, semuanya bisa beliau bisa menjadi jembatan. Lintas generasi juga beliau bisa mengikuti terus. Saya kira yang saya lihat itu yang paling besar. Mengenai 4 pilar itu? Iya, saya kira itu tinggalan terbesar dari Pak Taufik Kemas ya, 4 pilar. Setelah dilakukan proses pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bertempat di rumah duka di Jalan Tuku Umar, Jakarta, semalam dilanjutkan tahlilan. Meski hujan turun mengguyur rumah duka, tak mengurungkan niat masyarakat untuk datang, termasuk Wakil Presiden Budiono. Pak. Oke, mantap. Terakhir waktu Bapak ulang tahun, saya sempat nyanyi sama Pasha juga gitu 70 tahun. Jadi pas kemarin mendengar, saya lagi konser di Singapura dan saya kaget juga ya. Kaget, tapi sebetulnya saya mengetahui juga di beberapa tahun belakangan ini kondisi beliau memang karena ada jantung ya, kan agak kondisi kesehatannya agak menurun gitu loh. Bahkan dengan kondisi fisiknya beliau, dengan aktivitas yang saya dengar juga dari TV betapa
sibuknya beliau saya pikir luar biasa gitu ya. Dengan usia, dengan kondisi fisik yang seperti itu luar biasa. Artinya semangat beliau dan komitmen beliau itulah yang saya kira menjadi kekuatan buat beliau sampai bisa menginjak usia 70 tahun ya. Sebagai suami mantan Presiden Megawati, Taufik Kemas memang memiliki peran tak sedikit dalam mendukung setiap kegiatan sang istri yang merupakan putri dari mantan Presiden RI pertama Soekarno. Namun demikian, kisah cinta mereka adalah juga perjalanan yang tak lekang oleh waktu. Buat Guru Soekarno Putra, hubungan cinta kakak kandungnya itu tidak pernah terkikis oleh perbedaan pandangan, bahkan sejak zaman dulu. Waktu Mas Taufik dengan Mbak Mega nikah itu, saya sedang kuliah di negeri Belanda. Jadi cuma dengar kabar aja, Mbak Mega tulis surat lah udah menikah dengan Mas Taufik. Tapi sebelumnya itu saya mengenal Mas Taufik sebagai temannya Mas Guntur. Sebagai suami, beliau sama-sama mencintai Mega gitu. Ya artinya sebagai suami istri baik-baiklah adanya gitu. Keluarga yang pun dalam artian suami istri, tapi kalau setahu saya dalam bidang politik itu toh ada aja berlainan pendapat. Duka mendalam menyelimuti kediaman mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan duka yang tak kalah mendalam juga dirasakan Pipik yang kemarin menyetujui dan merestui pembuatan film tentang sosok suaminya, almarhum Ustadz Jeffrey. Lalu apa yang membuat Pipik kembali menangis? Benarkah produser yang akan membuat film UJ harus berhadapan dengan banyak syarat dari Pipik? Lantas, benarkah pula pada peringatan 100 hari nanti, kepergian UJ akan digelar besar-besaran dan akan masuk rekor muri? Ya, Umi mengharapkan supaya film ini menghasilkan bermanfaat di masyarakat, berguna di masyarakat, dan hasilnya positif. Kesedihan dan sisa air mata juga masih membayang di pelupuk mata Pipik saat kemarin ia memberi restu pembuatan film tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Lantas benarkah izin memfilmkan kehidupan UJ disertai begitu banyak syarat dari Pipik? Lalu benarkah pula pada peringatan 100 hari UJ nanti akan digelar hajatan besar-besaran hingga bakal masuk di Museum Rekor Indonesia dengan tausiah terlama dan ustadz pengisi tausiah terbanyak?